Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya sidang paripurna DPRD Tanjung Balai ricuh. Pemuda Muhammadiyah Simalungun siap menangkan Anton Rospita. BPN Toba Samosir menuju bebas korupsi dan melayani. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, sidang paripurna DPRD Tanjung Balai dalam pembahasan APBD tahun 2021 terkait hal penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara ricuh dan menuai aksi protes dari sejumlah peserta sidang. Protes tersebut dikarenakan penandatanganan tidak sesuai tata tertib dan meminta untuk dilakukan musyawarah ulang. Inilah detik-detik aksi protes seorang anggota dewan terhadap Ketua DPRD yang juga sebagai pimpinan sidang dalam jadwal pembahasan APBD tahun 2021. Suasana sidang semakin ricuh dan tegang saat anggota dewan lainnya tidak terima atas sikap anggota dewan yang mengamuk tersebut. Sidang paripurna DPRD ini membahas tentang APBD tahun 2021, soal penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara. Kericuhan terjadi akibat ketersinggungan ucapan pimpinan sidang paripurna terhadap seorang peserta sidang. Selain itu, beberapa peserta sidang tidak menyetujui dan meminta penandatanganan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara tahun 2021 yang diduga telah melanggar tata tertib dibatalkan dan dilakukan musyawarah ulang. Kita akan melaksanakan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota pengantar APBD 2021. Kita sampaikan hari ini bahwa kita sampaikan dari fraksi pendengar keadilan bahwa penjadwalan ini salah. Ternyata penjadwalan ini salah, mekanismenya di BAMUS tidak korup. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, Pengadilan Negeri Rantau Prapat menggelar sidang perkara terkait konflik kepemilikan tanaman perkebunan di atas kawasan hutan tanaman rakyat atau produksi dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pihak tergugat. Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Kamuzaro Waruwu menggelar sidang lanjutan perkara perdata terkait kepemilikan tanaman perkebunan di atas kawasan HTR yang terletak di Dusun Sungai 2 Air Hitam Kualu Ledong, Labura, dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi yang dihadirkan pihak tergugat di ruang sidang Tirta Pengadilan Negeri setempat. Jalan Sisinga Mangaraja, Rantau Prapat, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Di mana sebelumnya pihak penggugat diketahui menguasai dan mengelola objek sengketa dengan menanam tanaman perkebunan berdasarkan surat keterangan tanah yang terbit pada tahun 1993 yang dimiliki. Namun sekitar pada tahun 2014, keluar izin Bupati Asahan berdasarkan SK pencadangan kawasan hutan kepada Koperasi Tani Mandiri seluas 1.261 hektar, yang kini diketahui terletak di 2 kabupaten yakni Asahan dan Labura. 190 hektar diantaranya tanaman perkebunan yang ditanam pihak penggugat. Kuasa hukum tergugat Tri Purno Widodo menjelaskan, pada intinya pihak tergugat meminta penguasaan fisik atas tanah yang dikuasai mereka selama ini diakui sah oleh pihak pengadilan, dan meminta ganti kerugian kepada tergugat atas tindakan menghalang-halangi pengelolaan kawasan tersebut. Tadi agendanya adalah pemeriksaan saksi dari kami tergugat Koperasi Tani Mandiri. Kami menghadirkan otoritas yang berwenang terkait dengan pengelolaan hutan, di mana di persidangan tadi sudah disebutkan dengan jelas bahwa areal izin yang dimiliki oleh Koperasi Tani Mandiri
di Desa Air Hitam Kabupaten Labura itu merupakan kawasan hutan produksi berdasarkan SK Menteri Kehutanan, baik itu SK tentang penunjukan kawasan hutan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara maupun dalam SK pencadangan yang terbit oleh Menteri Kehutanan, yaitu SK pencadangan tahun 2008. Sementara Remondias Tarigan dari bidang HTR UPT KLHK BPHP Wilayah 2 Medan, selaku saksi ahli menyebutkan, dalam persidangan tersebut pihaknya hanya menyampaikan aturan-aturan terkait cara pengelolaan kawasan hutan. Cadangan turun dari Menteri, selanjutnya boleh dimohon izin untuk izin pengelolaan. Dalam hal ini kelompok tani, koperasi Tani Mandiri. Nah, kita sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Kehutanan melakukan verifikasi di lapangan dan berkas-berkas, kelengkapan berkasnya. Nah, setelah kita melakukan verifikasi, kita sampaikan hasil verifikasi kita kepada Bupati. Selanjutnya Bupati menerbitkan izin kepada koperasi. Seperti itu. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, belasan warga desa Pengambatan Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara turun ke jalan meminta bantuan kepada pengendara yang melintas pasca terjadinya longsor yang mengakibatkan 2 unit rumah tertimbun sedalam 50 meter. Warga berharap bantuan dari pemerintah untuk mengevakuasi sebagian barang yang masih dapat diselamatkan. Pasca terjadinya longsor di Jalan Besar Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, belasan warga desa turun ke jalan meminta bantuan sukarela kepada pengendara yang melintas. Hal ini dilakukan untuk membantu korban yang tertimpa musibah. Kegiatan pengutipan sumbangan ini akan dilakukan selama 3 hari ke depan. Uang yang terkumpul akan diberikan kepada korban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kondisi cuaca baik, warga akan bergotong royong untuk membantu mengevakuasi barang yang masih bisa terselamatkan dari dalam jurang sedalam 50 meter. Posko pengutipan untuk bantuan sukarela dari orang yang melintas. Bang, posko ini kita buka dari kapan ini, Bang? Mulai tadi pagi sekitar jam 8. Mungkin kita tutup nanti jam 6 sore. Akibat curah hujan yang tinggi, 2 unit rumah mengalami longsor. Tidak ada korban jiwa, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Pemuda Muhammadiyah Simalungun siap menangkan Anton Rospita, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pengurus pemuda Muhammadiyah Simalungun siap mendukung Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus. Keputusan ini diterima setelah pengurus Muhammadiyah Simalungun bertemu langsung dengan Haji Anton Ahmad Saragih. Sejumlah kalangan telah merapatkan dukungan terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 4, Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus. Dukungan tersebut datang dari kelompok pemuda Muhammadiyah Simalungun, Sumatera Utara. Dukungan diberikan atas dasar kesamaan misi dan visi. Pemuda Muhammadiyah menilai Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus merupakan sosok atau figur yang tepat untuk bisa membawa perubahan Simalungun lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari kedekatan dengan rakyat serta misi dan visi yang diusung paslon Haji Anton Ahmad Saragih dan Rospita Sitorus yang berpihak kepada rakyat di semua kalangan, termasuk kepada kalangan pemuda atau milenial. Kami dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Simalungun yang pertama menjelaskan bahwasannya mendukung Bapak Haji Anton dan Ibu Rospita Sitorus
untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Simalungun untuk periode selanjutnya. Dengan dasar perjuangan kami, Al-Quran dan Sunnah, serta perjuangan kita sama. Pak Anton saya lihat orangnya yang religius, kemudian nilai sosialnya tinggi. Kami harap ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Haji Anton, Simalungun ini menjadi kabupaten yang lebih baik daripada sebelumnya. Sementara itu, Haji Anton Ahmad Saragi menyambut baik atas dukungan dari kalangan pemuda Muhammadiyah Simalungun. Hal ini menurutnya membawa energi positif untuk kemenangan bagi paslon Haji Anton Ahmad Saragi. Alhamdulillah, pertemuan ini dengan pemuda Muhammadiyah tentu mendapat suatu yang makin baik untuk kita, untuk membangun politik Simalungun ini, karena salah satu daripada pemuda-pemuda ini adalah turut andil besar dalam Kabupaten Simalungun ini. Mudah-mudahan semua ini sama ini memberikan suatu manfaat yang besar bagi kita semuanya, khususnya bagi Kabupaten Simalungun. Dengan bergabungnya kalangan pemuda Muhammadiyah Simalungun, ke depan bisa membantu memberikan pemikiran untuk bisa menjadikan Simalungun lebih baik. Ebit Masdar melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, KPU Kota Medan kembali menggelar debat kandidat dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan 2020 yang telah berlangsung pada Sabtu malam. Adapun yang menjadi topik dalam pembahasan debat kali ini adalah terkait peningkatan pelayanan publik dan penyelesaian persoalan daerah. Kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan kembali mengikuti debat kandidat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Medan. Debat yang berlangsung selama 2 jam ini dimulai pada pukul 7 Sabtu malam. Pasangan calon wali kota nomor urut 1 Akhyar Nasution Salman Al-Farisi dalam debat memberikan penjelasan atas pencapaian perkembangan kota Medan yang menurut mereka sudah maju dan baik. Pasangan calon wali kota nomor urut 2 Bobi Nasution Aulia Rahman terlihat lebih mengomentari dari berbagai persoalan yang masih banyak terjadi di kota Medan. Debat terkait peningkatan pelayanan membahas terkait fasilitas pasar, pendidikan, layanan kesehatan yang menurut Bobi Nasution masih banyak masyarakat yang belum terdata, sehingga menyebabkan bantuan ataupun fasilitas yang disediakan negara bagi masyarakat tidak sampai sasaran dan tidak terbukanya penyaluran anggaran. Menanggapi hal tersebut, Akhyar Nasution menyampaikan pendataan akan terus diperbaharui dan penggunaan anggaran menurutnya sudah transparan yang dapat dilihat dari halaman situs pemerintah Kota Medan. Akhyar Nasution menyampaikan agar pemimpin tidak memimpin hanya dengan asumsi, namun harus berdasarkan data sehingga tidak menyebabkan pengambilan keputusan yang salah. Kita tidak mengandalkan asumsi-asumsi, tapi berdasarkan data dan fakta. Kita terbuka kita berharap pemimpin ke depan membuat keputusan itu berdasarkan data yang real, bukan karena katanya, bukan karena bisikan. Nanti bisa sangat fatal sekali keputusan yang dibuat kalau hanya karena katanya. Jadi dari sini kami sampaikan, kita bekerja berdasarkan data dan fakta. Itu yang kami sampaikan. Bobi Nasution dalam debat ini menyoroti penggunaan anggaran yang kurang maksimal dan terkait kebersihan yang dalam pernyataannya akan mengedepankan digitalisasi dalam pengelolaan Kota Medan. Bagus, percaya sama guru diri ini juga. Dan masalah kebersihan tadi kita tanyakan tentang Medan Clean Track. Ini katanya Medan hari ini sudah digital. Digital yang kita sampaikan bukan hanya sekelas atau bukan hanya sekedar tentang website Kota Medan. Harus juga sampai sisi-sisi dalam masalah kebersihan. Medan Clean Track ini perlu untuk mendeteksi bagaimana pengangkutan sampah yang harusnya sudah ada, tapi malah diberhentikan pada tahun 2019. Ini yang kita tanyakan dari sebenarnya. Terkait dengan permasalahan daerah, pembahasan terfokus pada banjir ROB di daerah Medan Belawan. Bobi Nasution menyatakan banjir tersebut seharusnya sudah dapat segera diselesaikan dengan pembuatan tanggul ataupun rehabilitasi mangrove. Namun Akhyar menyatakan pemerintah Kota Medan telah mengajukan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk pembuatan tanggul namun belum menerima tanggapan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke Kota Medan pada Senin siang. Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan kepada pasangan calon Wali Kota Medan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi. Dalam kunjungan tersebut, AHY berbicara tentang peluang kandidat yang diusung oleh Partai Demokrat dan berharap institusi negara adil pada Pilkada Medan kali ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bicara soal tantangan yang dihadapi jagoan Demokrat di Pilkada Medan, Ahyar Nasution Salman Al-Farisi. AHY berharap institusi negara bertindak adil di Pilkada Medan. Hal itu disampaikan AHY saat menjawab pertanyaan soal keyakinannya terkait peluang Ahyar Salman menang di Pilkada Medan, meski melawan menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution. AHY menyebut institusi yang ada harus netral, tak boleh ikut campur dalam pilkada. Dia juga mengatakan kalau negara bisa adil, maka koneksi kandidat dengan pihak yang punya kekuasaan politik jadi tak terlalu berarti. Dia mengaku optimis Ahyar Salman bisa menang di Pilkada Medan. AHY meminta Ahyar Salman dan timnya tak terlena dengan hasil survei. Agus juga menyatakan tidak perlu mengkhawatirkan tim kompetitor, asal pelaksanaan pilkada berlangsung secara adil tanpa adanya politik praktis. Pemilu atau pilkada digelar secara adil, fair, netral. Artinya jangan sampai ada elemen-elemen tertentu, aparat-aparat tertentu yang seharusnya berlaku, bersikap dan bertindak netral dan imparsial sesuai dengan amanah konstitusi dan juga undang-undang yang mengaturnya, kemudian ikut-ikutan terlibat dalam proses politik praktis. AHY menyebut 2 pekan terakhir jelang pencoblosan Pilkada Medan merupakan masa-masa kritis dan penting. Seluruh elemen harus bekerja sama agar elektabilitas tetap terjaga, begitu juga perolehan suara. Daniel Tekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menggelar deklarasi pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi serta birokrasi yang bersih dan melayani. Kegiatan ini digelar pada 23 November 2020. Dalam kegiatan tersebut turut hadir petugas dari Kejaksaan Negeri Tobasa dan pihak kepolisian dari Polres Tobasa sebagai pembicara. 2 lembaga penegak hukum ini menyampaikan soal bahaya korupsi, juga ancaman yang menjerat para pelaku pelanggar hukum. Seluruh pejabat di lingkungan BPN Samosir juga turut membacakan dan menandatangani fakta integritas. Karena integritas ini adalah sudah merupakan kewajiban, ya, di mana kita sekarang ini kan dituntut untuk melayani itu kepada masyarakat. Yang dulunya kita dilayani, sekarang kita yang melayani masyarakat. Dengan adanya pencanangan zona integritas ini, mudah-mudahan pelayanan kepada masyarakat lebih baik lagi dari kantor pertanahan Toba. Pelaksanaan pendeklarasian pembangunan zona integritas ini adalah merupakan suatu kewajiban tuntutan reformasi birokrasi dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Termasuk juga kementerian kita juga sudah menetapkan nilai-nilai kementerian supaya kita melayani profesional dan terpercaya. Melayani dalam arti kita melayani sesuai dengan prosedur, sesuai dengan jangka waktu, dan sesuai dengan biaya yang telah ditentukan. Lewat deklarasi ini, diharapkan pelayanan BPN Toba Samosir semakin baik, bersih, jujur dan transparan terhadap setiap masyarakat. Alex Zetro Siagian melaporkan untuk Evarina TV.
Informasi selanjutnya pemirsa, seorang petani di kota Cilegon, Banten memadukan teknik penanaman padi secara hidroponik dengan budidaya ikan lele. Muharoni melakukan inovasi pertanian di atas lahan seluas 40 meter persegi di sekitar rumahnya. Seorang warga Kelurahan Taman Baru, Citangkil, Kota Cilegon memanfaatkan lahan di sekitar rumahnya dengan menanam padi secara hidroponik. Muharoni membangun sendiri lahan pertanian hidroponiknya. Setelah mempelajari budidaya tanaman tanpa tanah melalui media sosial. Di atas lahan seluas 40 meter persegi, laki-laki berusia 46 tahun ini memadukan teknik penanaman padi secara hidroponik dengan budidaya ikan lele. Dari lele kita atasnya tanam padi, maksudnya biar air dari kotoran lele itu biar dimakan padi. Hama dari padi itu pasti jatuh ke bawah dimakan ikan, maksudnya gitu biar nganu tempat gitu. Ya dapat idenya, dapat ngeliat aja dari Google gitu. Inovasi yang dilakukan Muharoni mendapatkan apresiasi dari Lurah Taman Baru. Dia berharap warga lainnya dapat meniru cara ini. Masyarakat yang punya inovasi dengan memanfaatkan lahan yang sempit dan juga kaitan dengan faktor alam, misalnya ada kemarau, kekurangan air. Kalau dengan pola pertanian seperti ini kan tidak terhambat dengan adanya musim kemarau karena menggunakan air dari sumur, dan juga istilahnya pertaniannya ini double ganda, dia petani padi dan juga peternak lele, satu orang tapi dua profesi, sebagai petani dan juga sebagai peternak. Wilayah Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, dahulunya merupakan lahan pertanian yang luas sebelum akhirnya berubah menjadi perumahan. Apa yang dilakukan Muharoni mengingatkan tentang pentingnya melakukan inovasi pertanian pada lahan yang tidak luas. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.